apaan sih lu, tetap gua yang diambil. Yang goceng krem ngomong, nah lu ribut apaan sih pada gua. Yang 2.000 diem aja, enggak ngomong apa-apa. Sama gua kok ngomong apa. Ngempet ya, pojokan kantong. Pasti comot gua harus Jakarta, apa gua bilang. Pada ngomong apa sih pada lu, tetap gua yang ngomong. Gua kira 2.000-an, 2.000 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Hadir kita malam ini mendoakan almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Beliau-beliau yang telah mendahului kita, berarti beliau telah pindah dari dunia ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Beliau bilang orang kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Dari pernyataan beliau jelas bahwa almarhumin wal marhumat udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan cerita yang begitu banyak buat anak, cucu, mantu, keluarga, dan bahkan orang kampung Lenteng Agung. Kita yang masih hidup berarti lagi bikin cerita buat nanti ketika kita meninggal dunia diceritain kebaikan kita untuk anak cucu kita. Maka orang yang sudah meninggal dunia, kita disuruh dianjurkan udhkuru mahasina mautakum. Suruh sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah gak ada. Jangan pernah kita omongin kejelekan-kejelekan orang yang udah meninggal dunia. Kecuali yang meninggal dunia orang kafir. Boleh kalau orang kafir kita omongin kejelekannya, orang kafir. Buktinya mana? Fir'aun kita omongin mulu. Tertulis di Quran tuh kejelekannya. Jangankan kelakuan tingkah laku Fir'aun, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan Bang, nama siapa? Fir'aun. Nggak ada. Fir'aun kan tadinya cuma raja biasa Bang, karena pengikutnya banyak,
pengikutnya dukung terus, wah diangkat-angkat, dipuji-puji, akhirnya dia merasa hebat, ngaku jadi Tuhan. Orang kalau udah kelamaan mimpin, dieluh-eluin, bu, ilah ilallah, terus hidungnya megar. Bener, kelamaan mimpin diluluin, boy, bagus, bapak bagus, bapak bagus, bagus bagaimana? Orang barang semua pernah naik. Hutang numpuk negara. Pakai hidup mau 3 periode. Ya, najong bener. Sono itu mah negara sebelah. Luar negeri sono. Luarnya lagi kali. Ini live bang ya, YouTube. Wah, dicari lagi gue ini. Jadi kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada, sebutin nih almarhumin wal marhumat yang dihaulin tadi udah dijelasin sama Bang Haji Sulaiman. Cerita-cerita kebaikan almarhum wal maghfurlah, saya punya guru Allah yarham. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Beliau dikenal Singa Kerawang Bekasi, julukannya si Belut Putih. Beliau wafat tahun 1992. Sampai detik ini beliau namanya harum dikenal. Makamnya gak pernah berhenti, gak pernah sepi, didoain sama jamaah, santri, murid-murid beliau. Kenapa? Karena beliau sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sekedar ulama, tapi mujahid, pahlawan nasional, siang malam perang, siang malam ngaji. Waktunya perang-perang, waktunya ngaji-ngaji. Maka beliau punya sahabat, teman dekat beliau namanya Kong Matali. Kong Matali itu ngkong saya yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Jalan kaki saat itu. Begitu hebat dikenang beliau, luar biasa. Kenapa? Karena meninggalkan cerita kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah Tanah 80, Duren Sawit, Klender, Jakarta Timur. Beliau wafat tahun 1994. Dikenal sebagai Muallim Zayadi, akhlaknya yang luar biasa. Wafat beliau 94, sampai hari ini nama beliau dikenang, kebaikan beliau dikenang, dan makam beliau nggak pernah berhenti diziarahi santri, murid, dan jamaahnya. Kenapa? Karena udah meninggalkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Kita pun lagi bikin cerita ketika kita nanti meninggal dunia, kita diceritain yang baik-baik. Maka kita di sini disuruh lagi nyari bekal. Bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul kan peringatan nih. Buat siapa? Buat kita yang hadir. Kita semua pasti bakal nyusul seperti almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Ada di sini yang kagak pengen mati. Semuanya nih kita calon-calon jenazah. Ngomongin mati kita udah paham semua. Ayatnya apalagi udah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah apa luar kepala. Tapi apa yang kita siapkan setelah kita meninggal dunia? Yang kita siapkan adalah amal kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk menghadap Allah dengan kebajikan-kebajikan yang kita jalani, kita tekuni dalam kehidupan ini. Maka orang meninggal dunia, orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Si fulan mati kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin pindah. Saat pindah diperlakukan dengan baik. Mandi, jangan mandi sendiri. Ada yang mandiin khusus amil. Siapapun kalau dipegang amil mati. Jangan macam-macam sama amil.
Mau sholat nggak bisa. Mau berangkat ke kuburan sendiri, lo jangan. Doa yang antar pada kabur. Pindah. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Ngomongin pulang, hakikatnya enak, orang pulang. Dulu zaman kita sekolah, bang SD, guru ada yang galak banget. Pelajaran kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak hadir, anak-anak boleh pulang. Bu, lo girang banget kita kok. Lompat dari atas meja, manggil kempek. Oleh, kenapa? Boleh pulang. Kenapa? Enak pulang. Pulang haji enak. Orang pulang haji diumumin sama kepala kloter 2 hari sebelum pulang. Bapak ibu jamaah, 2 hari lagi kita akan pulang ke tanah air. Girangnya luar biasa. Bayang udah genteng rumah kita. Pengen banget ketemu saudara, pulang di bandara, dijemput sama keluarga, ilah pakai mobil, diarak nyampe depan rumah, pasangin petasan, digelarin kasur, empuk. Wangi sudah ngudang kita, pakai wangian, buyur semua minyak wangi di situ. Hongko aja cerita Mekah Madinah, sampai lupa sembahyang. Ilah, girangnya luar biasa kok. Orang pulang. Pulang mudik, enak lah mudik. Ketemu saudara kita di kampung, lebaran suasana di kampung, enak, indah terasa. Enak kan? Enak. Bila-bila yang kita mudik 2 tahun yang lalu kagak boleh mudik. Pulang kampung yang boleh. Mungkin Ramadan tahun 2 tahun yang lalu itu Ramadan terindah. Pintu surga semua dibuka, pintu perbatasan ditutup. Wah, kayak songkek kita. Aku mau tahu, gue mau pulang aja udah. Bila-bila naik motor Mio, gue loh. Ini joknya pendek, sambung papan, tumpuk 3. Nyampe ke Brebes. Sampai di kampung girang ketemu saudara. Kenapa? Karena boleh pulang. Setelah kita acara di rumah Bang Haji Muhammad Yamin, kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak kok. Enak bu besek. Pokoknya kalau ngomongin pulang enak dah. Setelah kita tinggal di dunia, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak kok. Nah, lu yang kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat bang. Berat. Kenapa? Ada yang ganjel di hati. Apa yang masih ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka ketika kita udah waktunya pulang, siap udah kita. Yang dekat sama kita bukannya keluarga, anak, bini, enggak, bukan. Yang dekat banget sama kita kematian. Ketika napas kita keluar nih, napas nih, enggak masuk lagi, habis kok segitu doang. Makanya orang dulu ngomong, ngomong saya tuh, Tong jangan lagu jadi orang. Manusia mah umurnya enggak banyak, cuma 7. Tuh kata ngomong, kok 7 kok? Iya kalau nggak Senin Selasa. Kalau Selasa Rebo, bener juga yakin. Ini kan diingatin kembali buat kita yang masih hidup. Ketika datang kematian buat kita, udah siap. Apa yang kita siapin? Amal. Makanya orang mati bukan bawa amal kok, diikutin amal. Hadisnya jelas, yusba'ul mayyitu, orang mati diikutin. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Itu kalau bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ikut, yang bagus ngikut. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, dikasih nikmat kesempatan panjang umur, dia manfaatin. Datang bulan Muharram tahun baru 1444 Hijriah, dia rubah hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Dia perbaiki ibadahnya kepada Allah, perbaiki ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena orang yang suka berbuat amal baik itu dicabutnya rada gampang.
Kagak pakai susah-susah. Israel nggak sembarangan nyabut, laporan dulu sama pimpinan. Ya Rob, orang ini saya mau cabut nyawanya. Udah siap nih catatannya. Mau kemana lu? Ke Lenteng Agung. Udah siap, udah. Coba berangkat ke Lenteng Agung Israel kok. Mau dicabut tuh orang nyawanya. Nggak kuat Israel. Ya Rob, dari mana dulu? Dari tangan coba cabut. Dicabut dari tangan berat kok. Lihat tangannya sering sedekah. Tangannya pemurah. Sering banget kalau sholat di masjid ngantongin duit di baju kokohnya. Bayang Jumat bang, baju kokoh masukin duit. Bayang Jumat, baju kokoh masukin duit. Jangan sorban doang, nyengser doang pakai gopes pak. Tas gue kayak biji pinang ditarik kosong. Lu kotak masih jauh. Subhanallah. Tromol udah dekat. Astagfirullah. Udah lewat jauh. Alhamdulillah. Padahal duitnya di kantong banyak itu. Ada cepean, gocapan 20, ceban, goceng 2.000, ribuan, kumpul semua. Itu kan pada ngoceh, duit semua. Gue nih yang cepet yang merah, pasti gue dimasukin ke kotak ini mak. Yang gocap, yang biru nyaut, lu kegedean lah. Gua yang biru pasti diambil nih. Yang 20 nyaut, yang hijau gua. Cuma lain di Samsung 2 bungkus. Gua nih yang hijau pasti. Yang ceban ungu ngomong gua. Mau apaan sih lu, tetap gua yang diambil. Yang goceng krem ngomong, nah lu ribut apaan sih pada gua. Yang 2.000 diem aja, enggak ngomong apa-apa. Sama gua kok ngomong apa-apa. Mempet ya, pojokan kantong. Pasti comot gua harus Jakarta, apa gua bilang. Pada ngomong apa sih pada lu, kata gue ini kamu kan. Gue kira 2.000-an, 2.000 udah kumal banget pak. Gue gampangin bengkok lagi dari sini. Tapi hidup ngomong masukin kotak, ya Allah panjangin umur ya Allah. Masuk ke surga ya Allah. Mereka ngomong 2.000 sorry. Tangannya pemurah, nggak kuat Israel nyabut. Ya Rob, dari tangan gak sanggup, coba cabut dari mulut. Dicabut nyawanya dari mulut, berat bang. Bu Allah, mulutnya keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat, kumpul bareng sama guru Buya Kiai Haji Solihin, sering zikrul ghafilin, duduk bareng. Masya Allah, lidahnya keluar kalimat thayyibah. Gak sanggup ya Rob, coba cabut dari mata. Dicabut dari mata, berat juga kok. Matanya dilihat, masih sehatnya. Oh, sering lihat kitab waktu ngaji, padahal gak bisa baca kitab. Ngikutin guru kebet ya, delengin aja tuh kita. Temen nyolek halaman berapa itu? Oh, bisa kayak kagak bawa aja dilihatin gitu. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Enak ngobrol tengah malam bang. Rada sepi, orang pada tidur, kita kongko sama Allah. Nangis. Ya Rob, gak sanggup dari mata, dari kaki embat, dicabut dari kaki, berat. Bu, bila kakinya sering datang ke majelis taklim, kumpul dengan guru, dengan habaib. Makanya 40 hari sebelum kita mati, kok Israel udah ngetes lewat kaki. Dia rematiknya sering angor, encoknya sering kumat, asam urat sering kambuh. Itu Israel lagi tes. Tarik ke Israel, diulur lagi, tarik dilepas lagi. Saya juga tahu dugaannya kesemutan. Epo ngeri. Nggak sanggup ya Rob semuanya, mata, tangan, kaki, mulut jadi satu semua. Nggak sanggup saya, nggak sanggup. Mau mana bang? Mau pulang? Ngajak anak, kirain mau ngambil rapor. Ngajak anak. Luar biasa. Ya Rob, nggak sanggup. Ya udah, kalau kata Allah, kalau nggak sanggup semua, kau ke surga saja Israel. Ngapain saya ke surga? Di pintu surga ada
kalimat la ilaha illallah, bawa tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawa tuh kalimat la ilaha illallah sambil menghembuskan napas terakhir. Terbayang dan terbaca jelas di mata kita, la ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Ketika orang sakaratul maut, Bu, bibir atas bibir bawah nggak bisa ketemu, maka disuruh ucapin la ilaha illallah. Itu kalimat yang gampang. Masuk, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diumumin pagi-pagi di masjid marbot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang lagi masih pada rebah kaget, bang, siapa yang mati? Siapa yang mati? Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Ya Allah, malah masih kongko sama gua. Datang takziah, Buya Solihin nyampe, Kiai Subhan nyampe, ditutupin kain putih yang jarang-jarang di atas balai, lagi mujur ngalor, disingkap sama Buya Solihin. Ya Allah, enak meninggalnya. Buya pulang takziah, ngomong di jalanan sama rombongan jamaahnya si Andi Dayong, si Udin kayak kagak mati ya, si Udin kayak kagak mati dia. Tadi ya Buya, lu mudet dia. Luar biasa. Yang tahlilan datang semua, banyak yang doain. Tapi sebaliknya, orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, jangankan mah Habib, sama foto balehonya takut. Saban malam kerjanya kayak botol mulu. Lu Allah tuh leher botol ngapa kecil bang, dicekekin mulu tiap hari. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, amanah yatim, kejamnya 17 setan. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Israel datang, ya Rob, orang ini waktunya saya cabut nyawanya. Gak pernah berbuat amal soleh. Dari mana ya Rob saya cabut? Jadiin satu aja kata Allah. Mata, tangan, kaki, mulut ditarik sama buru-buru sama Israel. Saya buat berubah jadi satu. Tangan bercengkrong, mulut mangap, lidah keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Batang takziah, Buya kaget, Buya bersikap, Allah ada uka-uka. Dia dibagi sambil yang tahlil kata yang datang bang, pulang takut dimediin. Anak yang paling tua nangis, panggilin Amil apa? Amil, panggilin buruan, mandiin Mil, Amil mandiin Mil, buruan Mil. Datang Amil mandiin, diguyur dari atas kepala sampai kaki bang, digosokin badan kita pakai sabun, digebekin sama Amil, perut kita ditekan, biar sisa mengkretnya keluar. Lagi ditekan perut kita, ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina badanukal qawi, mana badanmu yang dulunya kuat, karena gak bisa bukutin apa-apa lu. Mulut kita dibersihin sama Amil supaya fase menjawab pertanyaan munkar nakir. Lagi dikorek mulut, ada yang nanya, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang lu gak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita dimandiin bang semuanya. Mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, bungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker. Sebelum ditutup muka tuh anak yang paling tua lembuan pala ngomong, maafin baba ya, maafin baba. Anaknya ingat kejelekan orang tuanya waktu hidup di dunia, gak pernah ibadah, bungkus rapat semuanya, masuk kendaraan yang paling angker namanya burung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapa aja masuk burung batang mati bang. RT mati teh, RW mati we, Ustad mati tat. Digotong kita, bismillah wa ala billati rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Lu pindah aja, kontrak habis.
pertama pakai mindo begitu. Yang antar ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter kok. Sayang 2 balik pulang. Keluarga nggak ada yang menemenin. Bini kita yang kata sayang batang gua bohong. Waktu pacaran nih bohong sengon berjanji apa artinya hidupnya tanpa dirimu beb, bullshit. Nggak mau bini kita nemenin. Laki apalagi po, sedih dapat 7 hari paling. Anak saya banyak besar kali nemenin, kagak. Anak lagi dapat 40 hari dia nyari girik. Girik bapak ditaruh mana nih? Sertifikat di mana ya AJB ya? Udah hari kok loker-lokernya diperiksain dia. Anak tuh. Teman saya banyak usaha, saya punya teman relasi banyak di mana-mana pasti ngikut. Enggak, teman lagi. Biar kata CS kental punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pas kita diuruk kuburan kita kencang, dia yang nginjekin paling kencang. Biar padat tuh ya, jangan balik-balik. Gak percaya di teman-teman udah. Harta, mobil mewah parkir di pelataran kubur. Motor mewah parkir di pelataran kubur doang. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tiker ketinggalan kok. Diambil, tiker ketinggalan lo, ambil. Sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam amal kita. Munkar nakir belum berani nanya. Datang malaikat rahmah duluan. Ngomong malaikat rahmah, uktubil hasanah. Tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen saya malaikat. Gak bisa. Pakai tunjuk lu kata malaikat. Gak ada tintanya malaikat. Ludah lu pakai. Gak ada kertasnya malaikat. Sobek kain putih lu. Tulis di kain putih semua. Tulis tuh. Tanggal 6 Agustus. 1 malam minggu 2022 saya berangkat dari haul di rumah Bapak Haji Muhammad Yamin. Saya ikuti dari acara pertama, acara baca Yasin, membuka tahlil, terus zikir, khutbah Quran, terus juga baca maulid. Habis baca maulid sambutan dari tuan rumah yang mewakili Tuan Haji Sulaiman. Pas lagi baca tahlil, Ustaz Tileh rombongan nyampe dia. Orang jadi pada bingung nih, udah nyampe duluan kali. Dia ngapain tuh ya? Biasanya tuh dia datangnya belakangan. Oh, dia datangnya duluan ini. Jangan-jangan panjangnya gede kali. Tulislah orang lagi, tulis di kain putih. Di sambutan ceramah dia mana ceramahnya duduk dia itu lagi yang mulai apa tuh itu dia. Selesai ceramah ada doa, sebelum doa sambutan dari Buya juga duduk Buya Soli. Di situ doa penutup, saya dikasih makan, kasih makan, ya kasih besek ya pulang. Laki saya kagak ngikut, dia nungguin di rumah, kan harapin saya bawa besek, akhirnya makan, biarin udah tidur belum, makan bertiga anak bangun lagi, makan bertiga dikit-dikit, kita ngarepin sisa, makan banyak banget, suapan gede, biasa pada tadi ngacung buat laki begitu, kalau tadi ngikut aja bareng pesannya. Tulis sama kebaikan di kain putih. Pergi malaikat rahmah, munkar nakir baru nyampe. Agak pakai serem-serem nanya, deketin munkar nakir, deketin. Assalamualaikum Ji, udah nanya kok, ngajak kongkok, orang baik. Ini sehat, alhamdulillah. Mana lenteng aku masih PPKM, udah kagak, mereka tanya PPKM. Lu mau ngopi Ji, ngopi deh. Lu tawarin kopi kok. Baik, orang baik yang didatengin sama dia. Ji, gue mau nanya sama lu ini ya. Nih, lu jawab ya sama Rabbuka. Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gampang amat Ji. Dah, gua nanya lagi. Merah, bukan lagi kok. Orang baik. Allah bilang, naumatan harus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin dalam kubur. Tidurnya pengantin agak berasa, tahu-tahu pagi. Tidurnya orang yang berbuat amal soleh dalam kubur, tahu-tahu udah kiamat, dibangkitin sama Allah, ditemenin lagi, masya Allah, kok tinggi putih, tumpuan, buang. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khadra ala qalbil bashar. Bidadari gak bisa kita bayangin, udah lo tinggi putih. Ini mah ilustrasi doang. Kamana bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget, leher semua, bisa gini terus. Bibir matanya gede kagak, kecil kagak, udah lentik banget, bulu matanya, bibirnya kayak 5 di belah 4. Di belah 2 kegedean lah.
dia doer. Masa tidak dari doer? Resep niatnya. Nanya kita, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakap anda. Orang itu langsung jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah buat amal soleh, bang, kerjanya maksiat mulu, pendek kata nggak pernah berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, munkar nakir, pintu kuburan nungguin. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin. Nyampe juga lo di sini. Nah, ini dia. Bagaimana Kir? Urusan kita berdua? Wah, musyawarah aja duluan. Coba lo nanya duluan. Oke, kalau begitu gua tanya duluan. Marah buka, kagak nyaut. Blok aja kok. Waman Nabi Uka, entang kagak denger. Udah kali Kir. Iya kan? Gantian Kir. Nanya dia nakir. Kagak nyaut. Marah buka, kagak nyaut. Urusannya kita bagi tugas ini Kir. Lu ambil bentungan. Oke. OTW gua. Munkar nakir bagi tugas, nakir ngambil bentungan. OTW dia kok naik Grab. Sesuai aplikasi. Bawa bentungan kagak nyaut, hajar Kir, sikat. Juwer, langsung seni-seninya mental, kulitnya copot, tulang nih mental, kok tulang mental, emang tulang semua ini, tulang mental, kulit pada mental, hancur semua. Baru dia teriak merasa menyesal. Apa teriakannya di hadapan Allah? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia. Apa bentar aja, bentar, balikin ke lenteng, bentar.